Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa bersama dengan Anda sampai 1 jam ke depan, sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita akan membahas mengenai apa yang membuat kita berduka, apa yang membuat kita bersedih, apa yang membuat kita miris yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kita menyepakati bahwa malam hari ini kami membahasnya akan membawa pesan damai bahwa media mengangkatnya bukan untuk memprovokasi, tapi ingin membuat kita semua bisa menahan diri, bisa tenang, bisa membuat situasi yang kemarin tidak kondusif menjadi lebih baik. Dan tentu harapannya daerah-daerah lain pun bisa mendapat pelajaran dari apa yang terjadi di Aceh Singkil. Sebelum kita masuk ke dialog yang nanti akan menghadirkan 3 orang narasumber dari pemuka umat Islam, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemudian dari Juru Bicara Persatuan Gereja Indonesia (PGI), dan juga dari anggota DPR yang memang berasal daerah pemilihannya dari Aceh, yang diantaranya Kabupaten Aceh Singkil masuk dalam dapil tersebut. Pertama kita sekarang ke Danau Toba setelah 1 orang berhasil diselamatkan. Setelah kecelakaan helikopter, upaya pencarian terus dilakukan di area Danau Toba dan kali ini dengan tambahan menggunakan alat untuk mendeteksi adanya logam di dalam air. Tim Basarnas, Badan Search and Rescue Nasional, memfokuskan pencarian helikopter ke selatan Pulau Samosir atau di kawasan radius 500 meter dari lokasi penemuan serpihan bantal kursi di tengah danau. Tim SAR mengerahkan 10 penyelam dan menurunkan alat echo sounder atau alat pendeteksi logam yang ada di dalam air dengan kedalaman 50 hingga 60 meter dari permukaan air. Jadi harapannya jika ada sinyal tertangkap bahwa ada logam di bawah air dengan kedalaman 50 sampai 60 meter dari permukaan air, maka patut diduga bahwa itu adalah bagian dari helikopter. Hingga hari ini pencarian helikopter melalui udara terus dilakukan meskipun kondisi cuaca berkabut. Sementara itu, tim Basarnas pada Selasa kemarin telah menemukan seorang penumpang pesawat bernama Franciscus yang tengah mengapung di atas air Danau Toba dalam kondisi hidup dan sekarang kondisinya semakin membaik. Kami ajak Anda untuk ke Medan, Sumatera Utara. Ada Giska Pasaribu yang sudah siap untuk menyampaikan informasi terakhir terkait dengan evakuasi helikopter. Giska. Baik Tina, terima kasih. Pemirsa, update pencarian helikopter tipe EC-130 PKBKA yang jatuh di perairan Danau Toba pada saat menuju ke Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dapat kami laporkan bahwa pada pagi hari sampai sore hari tadi, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian ke-4 orang korban lainnya dan juga helikopter tipe EC-130 PKBKA ini, di mana pencarian ini hanya bisa dilakukan melalui jalur perairan saja karena pencarian melalui jalur udara oleh helikopter milik Badan SAR Nasional terpaksa dibatalkan karena kondisi cuaca yakni kabut asap dengan jarak pandang di bawah 1000 meter yang menyelimuti Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara dan juga lokasi pencarian di Kabupaten Samosir. Dan pemirsa, adapun tim SAR gabungan melakukan pencarian melalui jalur perairan di mana tim gabungan memfokuskan pencarian 4 korban dan helikopter ke arah selatan Pulau Samosir. Dan tim pencari juga dibagi menjadi 3 regu dengan titik-titik yang dituju adalah tempat penemuan korban selamat yaitu Franciscus di Palipi dan Onantunggu, Kabupaten Samosir. Dan pemirsa, hingga saat ini tim gabungan yang juga menggunakan sampan nelayan dan perahu karet sebanyak 20 unit juga belum menemukan ke-4 korban lainnya dan juga helikopter tipe EC-130 PKBKA ini. Dan pencarian hari ini dihentikan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi dan akan dilanjutkan pada esok hari pada pukul 7 pagi. Dan pemirsa, kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkini terkait dengan pencarian
korban dan juga helikopter tipe EC-130 PKBKA ini. Dan demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Jakarta, Tina. Terima kasih Giska Pasaribu. Kalau tadi Anda sudah menyimak bahwa upaya pencarian terhambat kabut asap dan kabut asap disebabkan oleh pembakaran hutan. Kali ini kami dapat informasi bahwa ada lagi hutan yang terbakar puluhan hektar luasnya di Kabupaten Ogan Kemiring Ulu Timur atau Oku Timur, Sumatera Selatan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan puluhan hektar lahan tanaman milik PT MHP. Ini baru dugaan, tetapi sekali lagi ini berdugaan bahwa pembakaran sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan baru karena terkonsentrasi di lahan kosong yang penuh dengan kayu bekas. Ironisnya petugas tidak berusaha memadamkan kobaran api yang semakin meluas, membakar lahan tanaman karena kesulitan mendapatkan sumber air. Masih terkait dengan dampak dari pembakaran hutan dan lahan, kita akan lihat bagaimana pasien infeksi saluran pernafasan yang harus berobat di Kabupaten Pelalawan Riau. Korban kebanyakan adalah anak-anak dari mulai usia balita bawah 5 tahun dan kemudian yang lebih besar. Tapi kategori anak-anak kemudian lanjut usia atau lansia menjalani perawatan intensif di ruangan paru Rumah Sakit Umum Daerah Selasi Pangkalan Kerinci Pelalawan. Umumnya mereka mengalami sesak nafas, batuk, pilek, dan demam akibat menghirup udara yang sudah terkena polusi. Jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit ini berjumlah 370 orang, diantaranya pasien rawat inap sebanyak 70 orang dan pasien rawat jalan sebanyak 300 orang. Pemerintah setempat juga menggratiskan semua biaya pengobatan bagi para korban infeksi saluran pernafasan akut. Pemirsa, pasca ricuh terhadap sebuah rumah ibadah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, kondisinya sudah berubah menjadi kondusif pada hari ini. Kita bersyukur atas informasi tersebut dan sudah ditetapkan 20 orang tersangka oleh pihak kepolisian. Satu hari pasca ricuh pembongkaran rumah ibadah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, berangsur kondusif. Meski demikian, warga belum sepenuhnya beraktivitas dengan normal. Sementara petugas keamanan masih terus berjaga-jaga di setiap lokasi yang dianggap rawan. Hingga kini, polisi sudah menetapkan 20 orang pelaku yang diduga sebagai penyebab kericuhan. Persoalan ini memang sudah diketahui 4 bulan yang lalu masalah persoalan gereja ini. Namun saya menyesalkan terjadinya satu penyelesaian dengan pembakaran ini. Oleh karena itu tindakan Polri tentu akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Sudah ada beberapa yang sudah dilakukan penangkapan, sampai tadi sekitar 20-an sudah dilakukan penangkapan. Selasa kemarin, aksi pembongkaran paksa rumah ibadah menyebabkan 1 warga tewas dan 4 lainnya terluka. Ricuh diduga terjadi karena sekelompok orang tak terima jadwal pembongkaran 21 rumah ibadah pada 19 Oktober mendatang. 21 rumah ibadah tersebut dinilai bermasalah karena tidak memiliki izin. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, sejak awal saya sudah menyampaikan kepada Anda bahwa yang akan kami sampaikan ingin membawa pesan jurnalisme damai. Kami membahasnya bukan untuk memanas-manasi, tapi ingin membuat kita semua bisa rukun, bisa akur, bisa kompak sebagai sebuah bangsa. Ada 3 orang tamu yang sudah saya singgung dari paling ujung sana yang memang orang Aceh. Dan kebetulan Aceh Singkil bagian kabupaten yang merupakan bagian dari dapilnya Bang Nasir Jamil. Di daerah pemilihan Aceh 1 itu meliputi 15 kabupaten kota. Kemudian Bang Jedus Sumampo yang biasanya bahas soal pemilu dengan beliau. Kali ini sama dengan Bang Nasir. Oh iya ya. Kali ini Bang Jerry sebagai juru bicara dari PGI, kemudian Kiai Said, terima kasih banyak sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Kita sedih dan ini bukan kali pertama. Coba kalau kita mundur ke bulan Juli, Tolikara, jadi dalam 3 bulan ini saja di ujung timur dan ujung barat itu
ada suasana yang hangat, kemudian jadi panas dan alhamdulillah sudah reda lagi, yang berhubungan dengan rumah ibadah. Apa yang bisa membuat kita tenteram kalau gitu? Saya ke Pak Kiai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua agama apapun pasti membawa misi kemanusiaan. Membawa misi, kalau Islam rahmatan lil alamin, kalau Kristiani kasih sayang, semua sama dalam prinsip-prinsip universal itu. Tidak dibenarkan sama sekali agama digunakan alat untuk main kekerasan. Quran tegas sekali itu, la ikraha fiddin, tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Artinya ketika ada kekerasan maka sama sekali itu bukan perintah agama, bukan amal agama, bukan dalam rangka mengamalkan agama, sama sekali tidak. Jelas sekali Islam mengutuk kekerasan. Dan kami Nahdlatul Ulama selalu mengutuk kekerasan dari siapapun kepada siapapun dengan alasan apapun. Apalagi alasan agama justru akan menjadikan tercorengnya agama Islam, terpuruknya agama Islam, bahkan kalau sudah di Timur Tengah, Arab garis miring teroris sudah gitu kan, atau di Suriah dan Irak misalkan, itu merugikan umat Islam semuanya dan merugikan agama Islam itu sendiri. Bang Jerry kan teman-teman Kristiani juga menyampaikan pesan yang juga membawa pesan damai, tidak membuat suasana menjadi lebih panas, terutama di Aceh Singkil. Apa yang ingin disampaikan supaya teman-teman ini kan ada yang ketakutan gitu ya, mereka mengungsi. Apa yang informasi terakhir yang Bang Jerry dapatkan dan bisa disampaikan kepada mereka? Ya, yang mungkin yang pertama soal pengungsi ya. Pengungsi sekarang ada di 2 kabupaten, Tapanuli Tengah dan Pakpak Barat. Ada di 2 kecamatan dan sekitar 5.000 pengungsi. Tapi yang mengungsi ini juga bukan hanya umat Kristen sebetulnya. Pengungsi itu ada banyak umat Islam juga. Karena ketakutan dengan situasi akhirnya mengungsi sejak kemarin gitu. Jadi ini yang sekarang mungkin butuh penanganan. Kami juga sudah terlibat sejak hari ini untuk menangani keperluan-keperluan pengungsi ya. Di samping memang berusaha juga untuk menenangkan umat Kristen khususnya di daerah Sumatera Utara yang berbatasan dengan Aceh Singkil, karena kemarin agak panas juga karena ada isu sweeping masuk Aceh, lalu masuk Sidikalang yang masuk ke Sumatera Utara juga ada sweeping. Tapi sudah diredakan karena kemarin Ketua Sinode GKPPD, Gereja Kristen Protestan Pakpak Barat juga sudah berada di sana, di Sidikalang khususnya ya, untuk menenangkan masa yang mau melakukan sweeping lah kira-kira begitu, teman-teman pemuda kita di sana. Jadi sebenarnya situasi di sana juga sekarang ini relatif terkendali ya, di Aceh Singkilnya sendiri, lalu di daerah perbatasan relatif terkendali. Ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak gereja dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana ya. Oke. Hari ini juga sebenarnya pagi tadi ada konferensi pers bersama di Medan ya, lintas agama sifatnya, yang sebetulnya spiritnya menenangkan masyarakat, umat beragama supaya tidak memperpanjang kasus ini dan beri kesempatan kepada pihak yang berwajib melaksanakan tugasnya, mengungkap ada apa sebetulnya di balik persoalan Saya ini. mau tanya sama Bang Nasir, sebelum sebagai anggota Komisi 3 DPR, tapi sebagai putra daerah gitu ya, sebagai orang Aceh. Aceh Singkil itu sejauh yang Abang tahu dalam masa-masa kampanye, Abang juga kan jadi anggota DPR udah ketiga kali. Komunitas masyarakatnya seperti apa, Bang Nasir? Kan kita kaget ya, tiba-tiba kabarnya datang dari Aceh Singkil, sementara Aceh rasanya tidak pernah punya rekam jejak soal hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama sejauh ini. Ya, tapi tentu saya pertama ingin menyampaikan penyesalan ya atas kejadian tersebut ya. Kita sangat menyayangkan kejadian yang kemudian menimbulkan korban. Yang kedua, saya pribadi sebagai anggota Komisi 3 dan juga Dapil Aceh, ya tentu kita harus memberikan apresiasi kepada Kapolri yang langsung turun ke sana, menenangkan situasi, kondisi, dan kemudian polisi bekerja dengan cepat sehingga bisa mengusut kasus itu dan kemudian menetapkan tersangka. Bahkan yang saya tahu hari ini bersama Panglima Kodam Iskandar Muda
mereka meminta agar pengungsi kembali, ya. Dan saya pikir itu suatu langkah yang sangat baik, sehingga kemudian pemerintah daerah dan juga aparat TNI Polri memastikan bahwa kalau mereka kembali ke tempat mereka, ke rumah mereka, itu akan aman. Jadi ini sebuah situasi yang sangat harus dilakukan segera. Sebab kalau dibiarkan nanti menjadi pengungsi lama-lama di daerah lain, itu akan menimbulkan dampak baru lagi. Nah, kemudian yang saya sampaikan juga bahwa sebenarnya di Singkil itu kan bersebelahan dengan Sumatera Utara, ya, Tapanuli Tengah, ya, kemudian ada Fak-Fak Barat. Nah, kalau kita lihat komposisi di tahun 2010 itu komunitas umat Islam di situ sekitar 94, sekian persen, ya, umat Kristiani sekitar 5, sekian persen. Nah, umat Katolik sekitar 0,03%, sementara umat Buddha sekitar 0,01%. Dan suasana keberagaman di sana juga menurut saya cukup kondusif sebenarnya, ya. Makanya saya melihat sebenarnya sudah ada kesepakatan, ya, di kalangan pemerintah daerah setempat untuk membongkar, ya, gereja-gereja. Walaupun sebenarnya di sana bukan gereja istilahnya, ada istilahnya itu ondong kalau saya tidak salah. Yang jadi ada apa istilah? Levelnya, ya, kalau kami itu seperti musolanya Pak Kiai, musola gitu ya, bukan masjid lah kira-kira, musola. Nah, ada sekitar 10 yang harus dibongkar dan sudah kesepakatan sebenarnya karena tidak memenuhi prosedur. Rencana tanggal 19 nanti ke depan itu mau dibongkar, tapi mungkin ada pihak-pihak, ya, yang menginginkan, ya, pihak-pihak yang menginginkan agar kondisi Aceh tidak damai, sehingga mereka kemudian mengadu domba, ya, dan memang saya juga menyayangkan lambatnya pemerintah daerah setempat mengantisipasi situasi ini. Dan ini sebenarnya bukan soal yang baru sebenarnya, sudah beberapa kejadian juga terjadi seperti ini. Tapi sekali lagi memang saya lihat pemerintah setempat, pemerintah daerah terutama, sepertinya kurang merespon, ya, situasi ini, ya, Yang harusnya sudah bisa tercium. Seharusnya memang sudah diantisipasi karena ini kejadian ini sudah bukan yang pertama. Jadi gesekan antar umat beragama di sana sebenarnya tidak perlu terjadi, ya. Tidak perlu terjadi. Pemerintah daerah lebih punya sensitivitas gitu kurang lebih, ya. Iya, jadi itu persoalannya saya pikir. Baik, kita masih akan lanjutkan segmen berikutnya. Anda juga boleh berikan komentar kepada kami lewat ajustvmobile.com. Segera kembali sesaat lagi. Bupati